Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di pagi hari ini, di awal pekan sekaligus menjadi akhir bulan ya, di pekan terakhir di bulan April 2024, bertepatan di hari Senin 29 April 2024. Seperti biasa, awal pekan kita coba untuk melihat di satu hari Jumat kemarin ya, sebagai bentuk evaluasi dan koreksi diri kalau ada nanti yang perlu kita benahi. Diawali dari XAU dulu, kita perkirakan di XAU ini akan bergerak turun sebenarnya ya. Tentu dengan catatan melewati level psikologisnya atau setidaknya melewati area retracementnya. Jika dia melewati akan berpeluang memantul dan kembali turun ya. Sebaliknya jika tidak mampu sampai di sana, maka di atas ada area resisten yang kita tandai. Jika ditutup di atasnya berpeluang akan bergerak naik. Kalau kita amati pergerakan sempat bergerak mendekati posisi sell, tapi masih cukup jauh ya, di 2326.18, sementara sell kita di 2325.22. Kemudian bergerak naik sampai ditutup di atas resisten ya, maka kemungkinan berpeluang akan lanjut naik. Posisi buy di 2338.48 tersentuh dan kembali naik sampai di target yang kedua selesai. Target pertama tidak ada tanda-tanda pembalikan ya, baru target yang kedua mulai ada rejeksi, mulai ada perubahan warna di sana. Dengan demikian, satu hari kemarin kita dapat maksimum, satu hari Jumat kemarin tambah lagi posisi sell di sini ya, karena sudah ada indikasi berada di area target berat. Kemudian ada rejeksi, kemudian ada perubahan warna. Disitulah kita bisa menempatkan posisi sell. Sehingga dari satu hari dapat dua, ya, satu dan dua tuh. Sementara di pair lain, bagaimana di pair lain? Di euro kalau kita amati, perhatikan sempat bergerak turun, hampir menyentuh juga, kemudian naik. Posisi buy tersentuh meskipun tidak sampai ke target, tapi sudah lumayan lah ya. Andaikan kita tidak sampai tertutup dan berbalik, maka yang berlaku adalah risk management ya, dimana di kisaran 1 poin ya, di kisaran ini ya, di bawahnya area supportnya atau di tanda yang kita highlight ini, untuk kita melakukan recovery-nya. Apakah kita menggunakan SL, menggunakan switch atau averaging adalah pilihan masing-masing ya. Di posisi sell juga demikian. Ketika posisi sell ini mendekati target pertama, apakah ada tanda-tanda pembalikan? Kalau tidak ada tanda-tanda pembalikan, maka berpeluang akan bergerak turun lagi ya. Demikian juga untuk yang kedua, sementara tidak ada tanda-tanda, baru di situ sudah mulai ada perubahan warna yang signifikan dari dua candle ini ya, sehingga berpeluang akan memantul ya. Tentunya kita memperhatikan dari sisi waktu. Pound sterling kita lihat di pound sterling sama, pertama sempat bergerak mendekati sell, kemudian naik melebihi area resisten ya. Kita tempatkan di 1.25312, namun targetnya belum seberapa ya, dan kembali turun ya. Tentu yang kita pertimbangkan selalu bagaimana kondisi candle terkini terbentuk dan adakah di sana pengaruh yang signifikan. Maka yang kita siapkan adalah manajemen resiko di sana ya. Apakah menggunakan SL, menggunakan switch atau averaging adalah sekali lagi pilihan masing-masing. Kemudian di posisi sell ini kita tandai dengan target yang pertama. Kalau tidak ada tanda-tanda, maka masih berpeluang akan lanjut sampai target kedua. Target kedua kita lihat sudah mulai berat, ada rejeksi, sudah mulai berubah warna, maka bisa jadi area target kedua ini adalah
jenuh jualnya ya, tidak sampai ke yang bawah, karena bisa jadi di area target itulah yang menjadi titik baliknya. Di Bitcoin tidak ada pergerakan yang signifikan hari Jumat ya. Hari Jumat kemarin Bitcoin kalau kita lihat tanggal 26 ya. Jauh sekali ya. Ya, karena hari Sabtu, hari Minggu kita tidak menganalisa Bitcoin, sehingga yang kita lihat hanya di hari Jumat. Tidak ada pergerakan yang signifikan, hanya pergerakan turun, selnya tersentuh dan hanya dapat 45.000 sekian. Oke, kita kembali ke XAU untuk memetakan satu hari ke depan ya, apakah akan bergerak naik lagi atau sebaliknya. Kalau kita amati dari yang terdekat dulu ya, ada gap kecil di sana. Dari sisi kecenderungan ya, dari sisi swing high dan swing low-nya sebenarnya masih bergerak ke atas ya. Sehingga bergerak turun ini bisa menjadi koreksi, bisa kembali naik lagi ya. Meskipun demikian bisa juga nanti simulasinya begini ya. Ini bisa jadi nanti menjadi struktur yang baru, akan terjadi seperti ini, kemudian dia beri ke bawah, kemudian setelahnya dia kembali terkoreksi, dia hanya sampai di area resisten terdekatnya dan kembali turun ya. Bisa jadi membentuk satu struktur yang baru. Ya, kita nanti tetap waspadai di sana, meskipun secara tren atau secara kecenderungan yang lebih besar, kecenderungannya masih bergerak ke atas ya. Oke, kita simulasikan dengan kondisi yang ada ini. Kita nanti akan mengujinya di area di sini ya. Kita menguji di sini dulu. Kemudian yang di atas kita tandai dengan area terdekatnya di situ. Kalau nanti bergerak turun, kita bisa melihat dari sisi supportnya apakah nanti dilewati apa enggak. Kalau tidak dilewati dan mulai memantul, kita bisa manfaatkan peluang buy-nya. Nah, sementara kita juga bisa menempatkan lebih awal, mengingat banyak jarum di sana. Saya akan menempatkan tidak terlalu jauh, saya tempatkan di dalam atau di bawah level psikologis hari ini dengan jarak kira-kira 40 pips ya. Kemudian yang di atas kita akan tempatkan di atas. Nah, untuk buy-nya di situ, untuk sell-nya kita ambil lebih dekat karena kita manfaatkan koreksinya. Kalau dia turun masih cukup ya kita untuk exit nantinya ya. Untuk target kita tempatkan dari titik entry sell itu kira-kira di yang terdekat di sini dulu ya. Oke, kita ambil, tidak usah terlalu banyak dulu. Kita ambil dari posisi entry, ini sell-nya di sini 2331.46. Kemudian targetnya yang terdekat kita tempatkan di 2326. 2326.05. Kemudian untuk target yang kedua kita tempatkan 2319. 2319.64. Kemudian untuk area jenuhnya hari ini kita perkirakan maksimal di sini ya. Area jenuh jual kita perkirakan di 2305 ya, 2305.
Sehingga nanti di space yang kosong itu kita bisa memanfaatkan potensi jika nanti ada konfirmasi masih bergerak turun. Sementara untuk yang buy-nya kira-kira akan seperti ini. Kalau dia nanti ternyata memantul, kemudian setelahnya akan kembali bergerak naik lebih tinggi dari swing high sebelumnya ya. Sehingga kita menempatkan posisi buy agak menjauh di 2342. Buy-nya kita tempatkan di 2342.63 ya, dengan target yang terdekat kita berada di resisten ya. Target yang terdekat kita tempatkan di 2349. 2349.90 ya. Kemudian target berikutnya di bawah. Oke, kita tempatkan untuk target berikutnya di 2356. Poin 86. 2356.86. Kemudian jenuhnya oke, area jenuh beli kita perkirakan di 2373. Area jenuh beli kita perkirakan 2373 ya. Berhati-hati nanti di area ini karena berpeluang akan memantul kembali ya. Tidak hanya sampai di sini, di area target itu nanti kita jadikan sebagai area uji juga. Apakah ada tanda-tanda pembalikan atau justru momentum yang masih kuat, kita nanti akan perhatikan ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk hari ini untuk XAUUSD ya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit 2 arah.